Halo, jumpa lagi sama Mas Bro yang perkasa dengan Mas Bro. gue. Gue Mas Bro. Ya, gue perkasa seperti biasa. Hari ini nih kita lagi nongkrong nih di salah satu tempat makan yang ya lumayan rame lah. Dan buat kita mewah. Ya, buat kita sangat mewah saat ini gitu. Iseng aja, nggak lama keluar daripada di rumah terus kan, Bro. Hari ini kita mau bahas apa nih, Sob? Anak kos. Gue udah pernah ngerasain jadi anak kos. Jadi mau Lu bahas juga itu lebih ada. dalam ya. Oke. Oke, boleh. Sekarang mau dimulai apa nanti? Nanti aja sekalian pulang. Pulang ya? Ya nggak usah mulai, keles. Ya udah, sekarang dari pertanyaan dari lo ke gua. Gue pengen tahu deh. Gue kan pernah ngerasain ngekos dia. Tapi kan dia sendiri tuh. Nah, gimana sih rasanya jadi anak kos? Gua nggak ngerti deh bedanya anak kos sama kontrak. Anak kontrakan apa sih? Sebenarnya sama-sama aja sih. Bedanya aja. kalau kontrakan tuh lu punya satu petak sendiri, anak kos cuma kamar doang. Konsepnya sama nggak sih? Menurut gue konsepnya sama aja. Kalau apartemen masuk kos nggak? Bisa jadi ngekos. Yang tipe studio Bisa juga. termasuk kos. Sebetulnya mau tipe studio, mau tipe 2 bedroom, satu bedroom juga tetap aja jadinya kayak anak kos. Maksudnya anak kos di sini kan lebih ke kehidupan ketika kita hidup sendiri di tempat yang tidak besar. Itu gimana? Tapi kalau gue pribadi ya, ini kita bahas dulu. Kalau kontrakan sih kata-kata kontrakan make sense. Karena kontrakan ya kita sebulan ngontrak. Anak kos Satu bulan sebenarnya kita bayar. Kalau kos tuh arti sama, enggak setiap bulan juga kepanjangan ya, bayar. kepanjang. Nggak Maksudnya tahu. arti kos tuh apa? Nggak pernah tahu gue juga bukan. Ya cuman penyebutan okem doang ya, kos-kosan gitu ya. Mungkin. Oh. Jadi sekarang gue mau bahas, gue mau cerita pengalaman gue di dunia. Kenapa gue tanya seperti ini? Karena gue pernah kejadian tuh di dua tempat yang berbeda. Satu bener-bener kos-kosan yang dibilang kamar, tapi kamar mandi dalam dan udah ada isinya. Ya kalau bisa dibilang apartemen tapi skala rumahan lah. Jadi udah ada tempat tidur, udah ada Udah ada lemari. tempat tidur, udah ada lemari, udah ada dapur, Oh, dapur juga ada ya? udah ada TV, udah ada AC. Itu waktu itu gue di Sulawesi Selatan. Terus yang di Jakarta gue sebenarnya gue nggak tahu ya bahasanya ya. Gue ngontrak sih, ngontraknya tuh di daerah Bintaro, ya petak. Makanya yang kita mau bahas dulu gimana nih Om? Nah, kehidupannya aja sih sebetulnya, mau itu anak kos, anak kontrakan, pokoknya image-nya itu sebagai anak kos, mau tempat kayak apapun, itu gimana kehidupannya? Kalau di Makassar ya, gue nyebutin daerah ya. Kenapa? Karena pasti habitnya berbeda kan. Kalau di Makassar itu, gue selalu ya pada umumnya Om, kita datang. Gue ngambil dulu. Oh, ngambil pesanan dulu? Iya, ngambil Nah, pesanan ini dulu kita ya. bahas HP nih. Gue ngobrol aja dulu. Oh ya Allah. Ya jadi poinnya tuh di waktu di Makassar kan gue tinggal di lantai 2. Kalau nggak salah tuh nama daerahnya di daerah Jalan Sunu deh waktu itu. Nah, setelah gue ngekos ya kehidupannya pada umumnya anak kos lah ya. Ya setiap pagi gue berangkat kantor, pulang ya langsung istirahat, paling kadang main ke rumah temen, ya kayak gitu aja sih pada umumnya, nggak ada yang spesial buat gua. Jadi kehidupannya yang lebih detail tuh apa sih gua nggak paham deh. Tolong dong diarahin dong biar gua paham nih yang dimaksud kehidupan anak kos yang sebenarnya tuh harus gimana gua bahas, karena gua pengalaman anak kos gue yakin pada dasarnya sama lah. Sebenarnya gini sih, diceritain itu, gue yakin lah setiap orang itu punya kehidupan anak kos itu beda-beda. Ada yang karena orang tuanya tajir, sehingga semua di-provide. Mungkin dicariin kos-kosan yang mungkin ada kolam renangnya, mungkin kayak gitu. Emang ada kos-kosan anak kos? Ada di Jakarta ada. Gua nggak tahu. Jakarta ada. Sonora itu Bayarnya tuh 6 juta 7 juta lah per bulan. Ada yang pesen? Ada, penuh. Kalau gue 6 juta 7 juta tuh kenapa nggak sekalian aja lu cicil rumah gitu kan? Iya. Tapi ya ada lah.
dan itu penuh. Tapi kalau gaya hidupnya sama aja. Bukan gaya hidup sih, lebih tepatnya kayak harga 5 juta, harga 6 juta, harga 1,5 juta. Fasilitasnya sama aja nggak sih? Beda, pada dasarnya? beda. Pasti beda. Untuk Ada- kamar ya, fasilitas kamar kalau untuk bukan dalam fasilitas kamarnya doang paling besar kecil doang. dan Tapi sama. mungkin ya balik lagi kos-kosan di setiap daerah itu pasti berbeda. Berbeda itu begini. Di Jakarta kalau kos-kosan yang harga 1,5 mungkin kamar mandinya di luar. Itu untuk Jakarta ya. Jakarta terus misalnya harga 2,5 kamar mandinya dalam, tapi kamarnya kecil, kasurnya juga yang single, maksudnya bukan yang besar. Nanti naik lagi harga 3,5, 37, 38, kasurnya gede, kamarnya gak gedean, kamar mandi dalam juga, udah ada TV, udah dipakai AC lengkap misalnya gitu. Tapi pertanyaan gue gini, apakah yang tadi lu sebutin itu only Bintaro, only Tangerang, only Bintaro, Pondok Indah, apa memang untuk di daerah Jakarta dekat perkantoran yang besar-besar? Hampir Untuk semua harga-harga yang sebut tadi? Harga itu Jakarta sih. Dan itu memang gue kan juga melakukan riset terhadap beberapa kos ya. Memang daerah-daerah yang harga segitu itu daerah-daerah yang Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Selatannya mungkin daerah Pasar Minggu, lu sekitar 2,5 udah dapet full facility gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mengarah ke Fatmawati, Cepete, lu nggak dapet, mungkin harga 3,5, 4 juta, 4,5 gitu. Jateng lagi mungkin daerah CBD yang begitu hype gitu, mungkin lu udah harga di 7 juta, 8 juta. Gue waktu gue bisa cerita yang berdasarkan pengalaman aja. Iya. Gue di Sulawesi Selatan di Makassar itu kos-kosan gue sama ke kota itu cuma 6 menit ke kota tengah. Kota Tengah Makassar lah ya. Iya. Nggak jauh dari apa sih namanya? Aduh, Losari. Oh ya. Terus nggak jauh dari, mungkin ada yang tahu lapangan Karebosi. Ya, karena bisa tahu. Terus nggak jauh dari, Mall-mallan itu ya. aduh, ya Petarani, Ya. grup-grupnya itu. Nah, itu 1,5 tahun Tahun berapa kan? Dan lagi. Mungkin sekarang 2 juta, 2,5 kali ya. Oke. Oke. Itu kamarnya kayak apa tuh? Ukuran berapa? Gue lupa deh, 4 kali 5 apa 4 kali 6. Oh lumayan ya. Main ya. Main, bagus kok. Terus ada juga yang lebih parah lagi. Gue pernah ngontrak sebelum di situ, ngekos sebelum di situ, gue ngekos di daerah yang sama, tapi mungkin jaraknya nggak jauh ya. Itu 1,8. Dia ruko, dijadiin kos-kosan gitu. Oh ada ya kayak gitu konsepnya. Ada. Kamar mandi dalam tapi kurang bersih. Jadi akhirnya gue pindah. Kurang bersihnya itu kamar mandinya atau kamarnya? Boleh nggak sih gue ngomong? Hah? Iya. Oke. Bahasa halusnya ada nggak? Ada. Waktu itu gini. Waktu itu gue sama temen gue berdua, namanya ada namanya Oh bisa sharing. orang Surabaya. Bisa sharing. Enggak, bukan sharing. Maksudnya Oh, ya bisa. kamarnya Gue satu berdua. Oh boleh. Boleh. Oh di situ boleh ya? Karena waktu itu yang ditugasin gue sama temen gue Selama berapa bulan di situ? 4 bulan. 4 bulan oke. Bahkan gue nyewa mobil waktu itu, nyewa mobil yang kecil mungil tuh kayak Starlet, Agia ya. Agia apa Ayla? Oh kayak gitu lah ya. Ya. Bukan yang ceria itu deh. Bukan. Itu cuma 3 juta sebulan. Gue dapat sewaan sebulan 3 juta. Ada waktu itu di sebelah, jadi kamar gue tuh bentuknya kalau lu dia habis naik tangga, kita belok kanan, lurus pintu, nah itu kamar gue. Tusuk sate lah ya. Nggak tahu nyebutnya. Iya. Terus ada 3 kamar lagi nih sebelum ke kamar gue. Lorongnya kan. Kamar gue yang di dekat kamar gue itu wartawan. Oh. Sebelum wartawan ada lagi Itu sendiri dia. sendiri. Nah, gue mau nanya deh, tadi yang lo sharing itu berdua sama orang Surabaya itu 1,8 ya? Itu dibagi 2 atau? Enggak, karena perusahaan. Oh, oke. Gue sebulan dapat budget dari perusahaan itu 1,5. Oke. Udah budget dari perusahaan itu 1,5. Jadi Tambahin 300. 300 berarti. Iya, tambahin 300. Bagi 2 300-nya. Jujur gue doang. Kalau yang jadi korban, Ya udahlah. tumbal. Tapi Terus- dia listrik. Oh, listriknya sendiri. Listrik. Sebulan listrik rata-rata 200. Ya kurang lebih lah ya jatuhnya kan. Dan
Nah, wartawan sebelahnya lagi PSK. Emang deket posisi. Nah, gue nggak tahu karena kan pada waktu itu gue cuman berangkat pagi, pulang sore tidur, berangkat pagi, pulang sore tidur. Bahkan Namanya sempat juga orang kerja capek. ya. Padahal waktu itu gue sempat ngobrol sama partner gue yang satu kamar. Apa kita sewa rumah tahunan aja ya? Kita sempat pikiran gitu. Oh, kontrakan. Karena kan logikanya gini loh. Waktu itu gue dapet kos-kosan, dapet perumahan nggak jauh dari gudang gua. Itu mungkin dari gudang gua tuh cuman sekitar 15 menit lah. Oh. Itu harga 10 juta plus full furnish. Udah ada tempat 10 juta tidur, udah ada tempat AC, udah. Tapi pas pengajuan ditolak. Kenapa? Ya, nggak Oh, tahu. pengajuan ke kantor. Iya, ditolak. Maunya kantor bayarnya tetap per bulan. Maunya kantor bayar tetap sebulan. Kalau misalnya kita ada duit untuk bayar 10, ya nggak apa-apa, kantor di 1,5. Akhirnya karena gue pikir berat banget 10 juta di awal, yang namanya orang Ya, kerja. siapa tahu lo tiba-tiba resign di tengah-tengah udah terlanjur bayar 10 juta. Iya, logikanya ke situ sih. Iya, kan? Ya akhirnya gue nggak ambil. Jadi ya kehidupannya pada dasarnya sama sih Om. Gue berangkat pagi, biasalah kan gue marketing ya. Gue keliling-keliling nyari customer. Habis nyari customer udah capek tuh, kadang jam 7, jam 8 udah sampai rumah. Oh, tapi ada kejadian seru. Tapi ini bukan menjadikan cerita ini jadi kalian takut untuk ngekos ya. Oke, terus? Ya. Berarti Jadi- kayak misteri-misteri gitu lah ya. Sebenarnya bukan misteri setan gitu, tidak. Jadi pada waktu itu dari yang kos-kosan 1,8 gue pindah ke kos-kosan yang harga 1,5 juta. Gue dapet lantai 2, clear ya. Waktu itu gue capek banget. Waktu itu gue Lu dari sendiri atau berdua juga? berdua, sama sharing juga. Dia di bawah, gue di atas. Waktu itu gue pulang kerja. Ini pengalaman buruk sih buat gue. Capek banget waktu itu gue dari daerah namanya Sidrap. Kalau bicara dari Makassar ke Sidrap tuh kurang lebih 3-4 jam. Ya mobil tuh ya. Dan itu PP. Waktu itu mobil operasional gue udah datang. Jadi lu nggak sewa. Nggak. Sampai rumah saking gue capek, gue masuk badan aja sama handphone gue pegang. Oke. Gue tidur. Temen di kamar gue tuh udah ngingetin kok. Bro, Udah malam tuh. udah malam. Bro, lu jangan lupa mobil lu dimasukin atau enggak lu kunci, barang-barang lu ambil. Ya gue pikir masa ada satpamnya Bakal hilang. gitu. Jam 4 gak enak hati gue bangun, bener udah dibobol. Kaca pecah. Kaca pecah yang belakang kiri. Apa aja yang hilang? Ya, Yang laptop segala macam. ya dalam tas itu, ya laptop, yang nota-nota rembes, Oh. banyak deh. Itu hilang semua. Dan ya itu tuh sejak padahal baru seminggu gue tinggal di situ. Nggak aman ya. Tapi lo akhirnya Gue bertahan nggak juga. bilang ngomong nggak aman juga, lagi apes aja sih. Tapi akhirnya lo bertahan di kosan itu lama juga. Setahun setengah apa 2 tahun lah. Lumayan ya Lumayan. dibanding yang sebelumnya. Iya. Karena memang karena yang buat gue nyaman tuh makanan deket, ya kota, tengah kota. Kayak kalau kita barometer Jakarta ya kita di Gambir dah. Kantor kita terus kita mau ke Monas jauh-jauh gitulah. Gambir Monas kan nggak jauh, kayak gitu gambarannya. Oke, terus Apa yang itu terus? nah kan kehidupan kan nggak cuma di Makassar doang. Oh kan? iya, Jakarta waktu gimana? Jakarta. kalau di Jakarta itu sebenarnya bukan kos-kosan, kontrakan ya. Makan. Lo tinggal sama siapa aja itu? Gue sama, jadi waktu itu tuh konsepnya gue punya rumah orang tua itu dikontrakin. Nah, karena Oke gue lah. nggak bisa tinggal di situ, gue ngekos kontrakan deket dan nggak jauh dari rumah gue. Itu awal mulai tuh buat ini mes karyawan. Oh itu tadinya dibangun buat mes karyawan. Gue sewa buat mes Oh karyawan. karyawan lu. Ya waktu itu karyawan gue ada 3 kan. Gue buat mes karyawan gue nggak lebih. Dan Eh, tapi nitip mobil di situ juga. Lu titip di situ juga. Kos-kosan itu juga, di kontrakan itu juga kan. bayar
Oh, bayar. 300 per bulan. Itu kayak di apartemen ya? Iya. Ada di kontrakan tuh ya? Karena kan kita numpang di rumah tetangga tuh mobil. Oh. Ini buat masukan aja ya. Kalau lu masih ngekos, jauh-jauh deh dari kata-kata lu mau beli mobil. Kenapa? Biaya lu akan lebih bengkak. Karena? Yang pertama, kalau lu tinggal di kontrakan, otomatis tuh mobil kan nggak sembarangan lu taruh. Lu naruh sembarangan mobil tuh nggak bisa. Kalau kontrakan ya. Ya, apalagi mungkin kalau kontrakannya yang eksklusif, parkiran disiapin. Ini kan kontrakannya, ya kontrakan, mohon maaf ya, Nah, berarti kontrakan kan daerah-daerah. kita nggak bisa bilang kalau misalnya orang ngekos itu pikir jauh dari masalah mobil, kan ada juga kos-kosan yang nyiapin parkiran. Makanya juga. gue tekankan di sini kontrakan. Oh. Kalau lu Kalau mau, kontrakan yang ada parkiran mobil kan bisa juga ada kan? Ada nggak sih? kalau gue selama ini ya, setahu gue nih ya, kontrakan Biasanya cuma buat motor doang hampir dibilang jarang. ya? Motor doang ya? Ya, mungkin jauh lah, jauh dari kata-kata ada. Karena gue ngontrak di beberapa tempat satu. Oh, ada satu. Tapi itu pun di pinggir jalan. Nah itu nggak disiapin berarti. Ya, itu pun di pinggir jalan. Ya gue nggak bayar, tapi bedanya kalau ini bayar 300 per bulan. Nah, Itu jadi pertanyaan gue juga tuh, kan bayar 300 per bulan, lumayan dong. Nah, itu kalau di Jakarta itu udah kayak lu sewa apartemen tuh, parkiran. Ya. Jangan Jakarta Pusat sih, Jakarta pinggir sini lah, mungkin daerah BSD, Bekasi itu mungkin sekitar 300 tuh per bulan. Kalau ya. kalau parkir mobil. Kayaknya pada umumnya sama deh, 300 per bulan. Maksud gua, ini kan di rumah orang nitip kan 300. Terus sampai ada apa-apa tanggung jawab gitu. Lalu bayar tuh. Alhamdulillah sih nggak pernah kejadian. Ya, tapi kalau misalnya sampai kejadian, Gue nggak bisa ngomong karena belum pengalaman. Kalau udah ada pengalaman mungkin gue bisa ngomong. kalau apartemen kan pasti, yang sebetulnya nggak pasti juga, cuman kita bisa ngeklaim call security-nya misalnya gitu kan. Kalau kontrakan bisa nggak kita klaim? Mungkin- Bapak suruh saya bayar tapi nggak bisa ngejaga mobil saya kan bisa aja gitu kan. Mungkin kita dipisahin kali ya antara apartemen sama kontrakan nih bahasanya. Karena Maksudnya kalau biayanya sama soalnya. ya memang, makanya kata kuncinya kan ya kalau masih ngontrak, kata kunci kontrak. Iya. Jangan punya mobil dulu. Udah oke. Jadi lu nggak ada beban IPL. Ya oke. Kalau motor kan bisa dimasukin kontrakan. Nah itu. Dan waktu gua ngontrak sebulan itu 800. Gua masang AC sendiri, listrik sendiri. Udah token itu ya. Ton. Oke, terus Udah sih itu. kehidupannya apa nih? Ya, dengan Waktu lo itu gue jadiin ngontrak, kantor. Gue jadiin kantor juga. Nah, dengan lo kontrakan atau di kontrakan itu lo dijadiin kantor juga sekaligus juga untuk kehidupan lo sehari-hari. Pasti beda dong dengan cara lo berkehidupan di rumah ketika lo ngontrak rumah dengan di kontrakan yang itu kan jatuhnya kan kayak rumah petak ya jatuhnya. Pasti beda dong. Lingkungannya, terus bagaimana pengeluaran biayanya. Kalau di kontrakan, bedanya di kontrakan sama kos ya? Kontrakan sama rumah. Rumah ya. Kalau kontrakan bedanya kita nggak apa ya, nggak ada kewajiban, tapi kita tanggung jawab. Beda gini ya, kita tidak ada kewajiban harus untuk kayak kontrakan ini udah kayaknya nih harus dicat ulang. Nah kita nggak ada kewajiban seperti itu. Oh. Kalau rumah ya ada kewajiban. Tapi kalau misalnya rumah yang kontrak, Balik lagi, kalau rumah kontrak ini sih perjanjian di awal. oh ya sih, karena biasanya tanda tangan kontrak sih. Iya, Kalau kemarin kontrakan lo pakai sebulan sekali, nggak ada perjanjian. Cuman apakah karena kontrakan itu punya temen ya? Ada kok pernah, gue pernah kontrak. Jadi ini mungkin buat masukan aja ya, yang harus lebih teliti lagi. Jadi waktu itu gue ngontrak, gue dapat rumah satu kamar, dapat kontrakan satu kamar. Itu nggak ada perjanjian kalau misalnya keluar harus diapain, nggak ada perjanjian. apa ada? Nah ini nih, ini kan jatuhnya kan ngontrak ya. Ada kayak uang depositnya juga nggak sih? Nggak ada. Oh yang itu Kalau nggak ada. kontrakan nggak, kos-kosan pun nggak. Kalau kos-kosan biasanya juga Gue nggak ada. pernah. Mungkin kalau apartemen ada. Apartemen ada. Kita ngontrak rumah pun ada. Nah Nah kalau ini nggak ada. karena gue ada temen gue yang apartemen ya, dia bilang kamu tahu nggak, gue nih mau masuk ke apartemen ini, harga apartemennya katakanlah 100.000.
gue harus naruh duit di bulan di depan itu 100.000 juga loh, kayak gitu tuh. Ada tuh kata-kata itu tuh. Nah, balik lagi tentang kehidupan, bagaimana lingkungannya tuh kontrakannya pasti beda dong sama lu kalau ngontrak di rumah gitu. Rumah pun pasti akan beda juga, rumah yang di pinggir jalan, oh iya, dalam komplek ada. gitu kan. Nah, kayak gimana tuh? Kalau kontrakan atau kos-kosan pernah ada kejadian, gue nggak mau nyebutin daerahnya, nggak mau nyebutin kotanya, tapi intinya gue lagi tidur, tahu-tahu ada yang berantem sampai banting-banting barang. Dan itu 2 kamar jadi kamar gue, katakanlah kamar gue nomor 1, yang berantem nomor 3, nomor 2. Itu nomor 1, 2, 5, 6 keluar nonton doang. Dia berantemnya sama yang kamar 4? Enggak, bukan berantem, jadi suami istri berantem. Oh. Balik lagi rame sampai teriak-teriak. Di situ yang gua rasa nggak nyaman. Kalau di rumah sendiri kan kita mau teriak-teriak kan ya bodo amat ya di rumah kita gitu. Iya. Jadi memang kos-kosan kenyamanannya tergantung kita masing-masing individu. Ya intinya sih tidak senyaman kalau misalnya kita ngontrak di rumah punya rumah sendiri. Jauh banget. Dan kalau misalnya ngontrak pun ataupun ngekos, kita nggak bisa sembarangan bawa masuk barang kan. Misalnya kita membawa kulkas gede juga nggak mungkin dong. Boleh kok. Boleh, tapi kan kayak masa ya kita dikontrakan bawa kulkas gede ini gitu kan. Beda sama rumah, ya nggak sih? Enggak juga om. Ada yang beli kontrak di waktu itu sebelah. Dia beli kulkas 2 pintu yang segede yang mungkin harga 10 juta. Niat ya. Bener. Niat ya. Terus sampai mohon maaf ya, itu rumah didekorasi kayak sebenarnya kayak cakep banget tuh rumah. Di kos-kosan cakep banget. Cuma dia doang. Iya. Jadi yang lainnya ya pada umumnya aja begitu. Ya. Cuma itu doang yang kelihatan bagus, cantik. Iya, ini enggak kok. Dia ada yang kayak gitu. Jadi kalau untuk style ya masing-masing orang yang punya yang ngontrak gitu loh. Dan pernah gue nanya sama mereka, lu nggak sayang duit lu? Jadi gue jawab ya ini intinya gue nyamannya begini ya. Gue harus buat tempat gue nyaman. Kadang gitu. Memang orang memilih ya gue ngontrak di situ, gue pengen menjadi diri gue sendiri di situ ya gue buat senyaman. Tapi mungkin kalau kos-kosan tuh lebih banyak kontrakan kos-kosan ya. Contoh mohon maaf ya, kita belum nikah bawa hal-hal yang buruk, tau lah ya, itu mungkin nggak boleh. Terus yang kedua juga nggak bisa, contoh kita punya temen cowok dia mau nginep, kalau misalnya kita cewek misalnya gitu ya, nggak, kalau sama-sama cowok nginep itu pun juga ada aturan. Nanti kalau di kontrakan ada biaya tambahan air, bayar air. Tapi kalau di kos-kosan orangnya ditambahin, gitu. Kalau biasanya lebih mahal kalau orang ya, atau orang, air? orang. Ya. Orang tuh waktu itu gue nambah 300 kalau lebih dari 1 minggu. Oh, per minggu dihitungnya ya? Per minggu. Contoh kan ada yang bilang, oh ya berarti per minggu besoknya keluar terus jalan lagi, nggak gitu ya. Ngerti nggak? Contoh ada temen gue nginep seminggu, terus minggu depannya dia keluar, terus besoknya balik lagi, itu seminggu lagi, nggak gitu hitungannya berkelipatan. Oh. Jadi contoh temen gue hari Sabtu Minggu nih nginep, terus tiba-tiba udah nggak boleh nginep lagi, nanti boleh nginep 2 bulan kemudian sehari. Biarpun orangnya berbeda pun nggak ngaruh? Ya nggak ngaruh. Okay. Tapi kalau keseringan pun kita ditegor. Oh ya. Keseringan dalam arti contoh besok si A gua yaudah tapi tempat gua nemenin gua, terus usahanya B itu ditegor gitu. Dan ada image juga kita bisa dikatain hombreng ya. Bisa dikatain gitu. Jadi emang repot sih ya. Bener apa kata lu, senyaman-nyamannya mau sesusah sampai rumah sendiri lah. Mau tuh rumah kita cat, mau rumah kita mau isi apa yang lebih nyaman. Betul, setuju sih. Bedanya kalau kita punya rumah sendiri ada sesuatu yang kita kejar nanti ke depan, kayak gitu sih om. Kalau gue sendiri sih, iya benar. Lu belum pernah tuh cerita pengalaman tuh. Kalau gue sendiri sih, gue ngekos ya. Gue lebih ke cerita ngekos lah ya. Gue kuliah ngekos di Jakarta. Kuliah waktu itu ngekos di Bandung. Kuliah, ini ngekos di Bandung.
gue udah pindah kosan, pokoknya masuk kos pertama, terus kedua pindah, terus yang ketiga pindah lagi gitu lah, kayak gitu ya. Yang pertama itu 16 tahun lalu lah ya. Itu harga kos masih 700 kamar mandi dalam per bulan. 16 tahun lalu. 700.000. Itu tuh Kamar mandi dalam, udah tapi nggak ada TV. Kasurnya tapi nggak pakai dipan, kasur bawah lantai. Tapi spring bed. Bed. AC. Nggak. Kalau di Bandung rata-rata nggak pakai AC ya. Lihat. Karena udah dingin gitu. Ya bahasanya gitu, sejuk lah ya. Nggak dingin banget sih, nggak sejuk. Tapi tetap kalau siang bolong pakai atau tidur pakai kipas enggak? Enggak. Udah dingin. Bukan dingin, sejuk balik lagi. Kalau malam dingin lah ya, tapi kalau siang sejuk. Nah, gue keluar karena gue nggak menemukan yang satu kampus sama gue waktu itu. Kampus apa kampus? Kampus satu kampus sama gue, sehingga gue keluar. Itu cuma bertahan 3 bulan. Nggak ada yang sebulan bahkan. Sebulan, jadi seminggu gue nggak pakai, 3 minggu gue pakai, terus gue pindah. Anak manja lu ya. Karena gue nggak punya teman gitu. Dan di situ banyak yang individualis, ngerti nggak? Emang gitu sih karakternya. Nggak kan? Gue pindah lah ke kosan yang sebetulnya secara kualitas kamarnya nggak sebaik yang pertama, yang kedua ini. Tapi kita bisa bayar 5 juta langsung setahun. 5 juta setahun Oh iya tuh bener, murah dong. 400-an lah ya. Ini tempat lain, Tempat lain. bukan yang 700 Tapi ini ya. bukan, kan dipindahkan 5 juta setahun. Tapi akses mobil susah. Bisa masuk, tapi cuma satu. Jadi kalau misalnya orang tua gue nengok, wah susah itu udah. Ada parkiran tapi. Nggak ada. Oh, pinggiran banget ya, pinggir jalan banget. Nggak pinggir jalan, Pinggir gang. Di gang. Nah, Tapi cuma dari memang jalan isinya utama berapa lama? 7 menit lah. Oh, jalan utama masuk ke dalam tuh kos. 7 menit. Nah itu pada parkir di mana nih? Mobil nggak ada. Jadi di situ yang posisinya nggak ada yang bawa mobil. Enggak motor. maksud kalau orang tua lu nengokin. Ya cari parkiran yang di pinggir jalan, yang di jalan besar. Berarti Misalnya masuk ada bisa ruko. 10 menit dong. Oh iya. Ya buset. Kabar parkir aja. Kayak gitu. Ya oke terus. Itu 5 juta setahun. Gue waktu itu tinggal 2 tahun di situ. Oke, 2 tahunan. 2 tahun benar, 2 tahun pas. Gue pilih situ karena gue menemukan ternyata di situ banyak banget temen gue. Karena satu rumah itu isinya 40 kamar. 40 kamar dengan orang 40 orang apa lebih? Iya, 40 orang. Dan orangnya malam ngontong orang gitu. Karena di situ banyak teman-teman gue, dan dulu kuliah gue kan agak ujian tuh, kalau udah mendekati seminggu lagi ujian tuh isinya belajar terus seminggu itu kan. Akhirnya ya kalau malam ya isinya belajar. Tapi kalau misalnya lagi liburan, nggak ada ujian atau kelas biasa aja, biasanya kita keluar main biliar atau enggak janjian kita bayar futsal kayak gitu. Oh dulu zamannya futsal ya. Ya dulu kan futsal lagi rame-rame tuh. Sekarang kan lagi pedal ya. Adel. Nah, dulu futsal tuh isinya laki-laki kan. Itu kosan cowok, isinya cowok doang. Waktu di yang pertama campur, kalau yang kedua ini cowok. Cuman di situ tuh internetnya nggak gratis, jadi kita bayar lagi. Berapa? Per bulan 50.000. Tapi dibatasin kuota limit, ada limitnya lah. Berapa giga gue lupa. Gue nggak paham nih. Itu otomatis ngelosing. Contoh kalau Kalau misalnya 50.000 itu 5 GB. Kalau udah habis kuotanya 5 GB ya mati. Nggak bisa pakai internet. Bayar lagi 50.000. Meskipun belum sampai sebulan. Berarti 50.000 buat wifi sekarang kan mau pakai 10 orang 20 orang mau sesuka hati kan. Ini bukan orang ya. Per orang bayar 50.000. Iya, gue ngerti. Berarti kayak lu bayar pulsa ke orang itu. Oh iya. Kayak kuota HP aja. Tapi dibatasin limitnya. Jadi ya berarti gue salah tadi ya. Bukan 50.000 per bulan. 50.000 sejumlah berapa giga misalnya gitu. Biasanya 10 giga lah ya. Jadi kalau 10 giga kita habis, ya kita bayar lagi Tapi 40.000. rata-rata berapa per bulan? Ada 100. Gue kadang sebulan cuma 50.000 bisa, mungkin karena 2 minggu di kosan, 2 minggu di rumah, karena pulang liburan bisa. Atau mungkin full 1 bulan tuh ya bisa jadi 100 gitu. Ya lingkungannya gimana? Nah, di kos yang kedua ini karena banyak teman-teman gue enak, nyaman. Cuma kotor kosannya. Laki semua kali. Memang si yang bersih-bersihnya itu cuma datang seminggu sekali. Oke, enggak maksudnya.
itu kan kosan sekarang ada yang campur, ada yang cewek doang, ada yang Cowok doang, ada ya. cowok doang. Cowok doang. Udah gitu yang bersih-bersih cuma seminggu sekali datangnya. Gimana nggak kotor gitu kan. Dan gue juga waktu itu sebagai anak kos tipe yang males Gak ada yang inisiatif. nggak. Tapi kamar lu beres kan. Beres. Cuman ngepel ya juga jarang-jarang juga. Paling nyapu-nyapu doang kalau gua. Nah, Itu terus begini. pernah ada kejadian apa pliket lah ya. Iya, berikan. Nah, gue itu pernah kejadian kan depannya itu dia tuh bikin sendiri si pemilik kosnya. Depannya tuh model yang kayu-kayu yang panjang-panjang itu Iya, kan. kan Baru itu kayak kasur. kasur. Iya. Patah. 1 atau 2 batang. 1 batang. Gue mau manggil tuh si penjaga kos, kok nggak datang, gue benerin sendiri. Gue ketok-ketok. Jadi yang penting nyambung dulu. Jadi pakunya dipaku untuk nyambungin 2 kayu yang patah itu. Sebenarnya ada cara lain sih Om. Contoh yang jebol di tengah. Tengah Contoh kan. Lu pindah ke kaki, yang kaki buat tengah. bisa. Nah kayak gitu. Cuman masalahnya ini kayunya itu jarang-jarang. Oh, Gitu. 700.000 5 juta setahun. 5 juta Kita 400-an lah kan. 400.000. Kurang lebih 400 ribu. Apa? Akhirnya setelah 2 tahun gue udah mulai nggak deket sama teman-teman gue yang di kosan. Karena apa? Udah menuju ke akhir tahun lah ya, tingkat akhir lah ya. Kalau tingkat akhir kan udah sendiri-sendiri kan kehidupan mahasiswa kan. Udahlah, gue pindah ke kosan yang agak lebih nyaman lah. Waktu itu gue bayar 900 per bulan. Emang rumah, kamar mandinya luar tapi nyaman gitu. Ada batapnya, terus nggak pokoknya enak lah. Itu rumah kosan enak. Yang punya juga masih ada hubungan senior lah sama kuliah, sama kampus gue. Jadi dibuat nyaman, bener-bener dibuat nyaman selayaknya rumah gitu. Jadi dibuat kayak rumah lah, udah nggak kayak bukan kayak anak kosan. Dapur ada, jadi bisa bareng-bareng. Ya udah, akhirnya gue di situ sampai akhirnya gue lulus. Kamarnya cukup luas, dibuatin dipannya juga yang bagus kayak gitu. Tapi sekarang ada pertanyaan yang gue mau gini. Ada nggak sih yang kayak logikanya tuh kayak lu tuh di tempat kosan mana selama lu pengalaman di kos-kosan yang menurut gue kayak gue harus kalau contoh sewaktu-waktu nih 10 tahun kemudian udah punya anak, gue pengen deh ke situ lagi walaupun cuma ngeliat dari jauh gitu. Ada. Jadi, Cuman gue berpikiran kosan gue yang terakhir tuh menjadi tempat yang nyaman buat kalau misalnya ya suatu saat misalnya anak gue kuliah di kampus gue yang sama gitu ya, pengen di situ. Cuma masalahnya ya di situ nggak ada parkiran mobil. Jadi kalau parkir tuh di pinggir jalan, dia gang tapi gede jalannya, kayak jalan perumahan lah gitu. Ini parkirnya di pinggir jalan. Itu yang mungkin akan menjadi concern gue juga kalau misalnya gue lagi jengukin anak gue misalnya gitu. tapi ini asal tahu aja ya Bro, tempat yang bagus belum tentu nyaman, tapi tempat yang biasa aja yang kadang itu membuat kenangan. Nyaman ya. Dan jujur yang paling terakhir itu kenangan buat gue. Karena disitulah gue ketemu sama ya masih banyak juga teman-teman gue yang satu kampus, beda tahun angkatan, beda jurusan, dan banyak drama juga. Jadi ada sebelah gue itu suka bawa pacar, Iya. suka nginep berhari-hari. Iya. Udah kebayang deh bunyinya bagaimana tuh ya. Pernah ribut sama gue karena apa? Dia ngerokok di kamar, masuk ke kamar gue juga baunya. Oh, emang ada ventilator? Dia nggak Nggak tembok? ada, dia tembok, bukan triplek tembok. Cuman baunya tuh bisa masuk ke kamar gue, nggak tahu ya, mungkin dia ngerokok. Saya buka kamar, pas gue buka kamar mungkin asapnya masuk, jadi kamar gue jadi bau rokok gitu. Ada yang pernah kejadian kayak gitu. Dulu lu nggak ngerokok? Dulu gue nggak ngerokok, gue kuliah nggak ngerokok. Sekarang doang Badung? Sekarang Badung, malah Badungnya baru. Enggak, tapi pas sorry ya, umur- kalau ngerokok itu bukan berarti Badung apa enggak? Nggak, sebetulnya Maksudnya enggak. Cuman ya jadi punya kebiasaan buruk lah. Iya. Ya intinya Ngerokok sih. juga bukan kebiasaan buruk, cuman kalau bisa jangan ngerokok deh, kalau yang pas-pasan Ya, gitu. Nah, sekarang gue mau nanya lagi, terakhir. Sebelum kita tutup ya, karena ini udah cukup panjang juga. Lo tau nggak, kalau terutama di Jakarta lah ya, di kota metropolitan seperti ini, bahwa ada sebutan namanya kosan Texas.
Ada juga bahasa orang lain bilangnya kosan Las Vegas, LA. Bilangnya kosan LA. Itu artinya apa tuh? Nggak tahu nih, baru tahu nih. Gue itu juga baru belajar dari orang-orang, dari temen gue, dari pacar gue. Kosan Texas atau kosan LA itu adalah kosan yang mereka tidak melarang pasangan yang belum sah untuk tinggal bareng. Ada dan aman. Kayak gitu. Banyak sih. Ya oke gitu. Tapi Las Vegas kalau satu lagi apa? Kosan Texas dan Las Vegas intinya sama, bisa tinggal bareng. Bedanya? Nggak ada, cuma sebutan doang. Jadi orang taunya Las Vegas, ada orang yang taunya Texas, bahasanya kayak gitu Mungkin doang. ini kali ya, fasilitasnya kali ya. Nggak, sama aja. Sama aja. Itu cuman bahasanya aja. Orang bilangnya kosan Texas, ada yang bilang orangnya bahasanya kosan Las Vegas gitu. Sebetulnya intinya sama-sama boleh tinggal bareng. Mau kosannya bagus, mau kosannya jelek, pokoknya tinggalnya bareng. Cewek dan cowok. Itu namanya kosan Las Vegas dan Texas. Dan itu di Kota Metropolitan itu ternyata itu hal yang biasa. Hal yang biasa dalam arti apa? Ya aman dan tidak dipermasalahkan. Dan itu malah ditawarkan. Kalau gue sih nggak ada pengalaman ya. Gue juga nggak ada pengalaman. Karena gue nyarinya yang syariah. Tapi nggak apa-apa sih buat masukan, seru juga. Ada lagi nggak? So far itu aja sih. Gue rasa nanti bakal makin panjang gue ngedit videonya, makin sulit ya. Mendingan kita cukupkan aja menurut Ya nih gue. guys, buat info ya, yang edit ini si Mas Bro. Kalau gue tuh lebih ke arah yang Masih arahan. ngasih arahan doang. Tapi ya ilmunya jauh lah. Bro ini hebat lah, gue nggak ada apa-apanya. Jadi intinya buat info aja kalian. Tetap terus subscribe sama dengerin cerita kita selanjutnya. Di komen yang pasti juga. Ya. Di loncengnya. Ya, loncengnya aktifin. juga. Subscribe tuh jangan lupa. Subscribe itu yang penting. Masih Yang penting tuh. 9 Jack. Iya. Sekarang masih 9 ya kita ya. 9. Semoga kita berikutnya bisa naik dan bisa memberikan banyak pengalaman dari kehidupan Amin, kita. amin. Buat teman-teman juga supaya bisa jadi belajar juga kan. Betul. Ya, seperti itu sih. Sama- Itu apa lagi? Sama ini aja sih, jaga kesehatan tentunya. Pasti Jangan ngerokok, jadi kos-kosan yang Apaan syariah kita aja. ngerokok, ini kita sambil podcast aja ngerokok gimana? Jangan ngekos yang ngekos yang syariah aja dah. Syariah aja. Paling itu aja dari kita cukupkan sampai Boleh. saat ini, sampai sekarang. Mau komen aja, mau bahasan apa kita untuk di video kita selanjutnya, tuh, supaya kita terus berkembang. Podcast kita di Mas Bro yang Perkasa, gue dengan Mas Bro. Gue dengan Perkasa. Perkasa. Ya, Perkasa. Bukan Praka. Perkasa. Iya, Perkasa. See you di podcast Oke, berikutnya. thank you. Bye.